Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Gifty dengan NIM 289215036, Prodi Manajemen kelas sore B di Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester dengan mata kuliah perpajakan dan dosen pengampu saya Bapak Rahmat Pramukti SEMM. Soal nomor 1, jelaskan penerapan pengertian baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam perpajakan di Indonesia dengan memberikan contoh aplikasi pelaksanaannya. Pajak dalam negeri, wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum. Wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Pajak luar negeri wajib dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Wajib pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan. Wajib pajak luar negeri dipenuhi melalui pemotong pajak yang bersifat final. Nah, untuk selanjutnya, soal nomor 2, jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final, bagaimana pelaporannya oleh individu atau badan yang menerima. Berikan analisis dari sisi kebijakan apakah alasan diterapkannya pajak final ini. Jawabannya, pajak final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. PPh final akan dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan dan langsung disetorkan. Karena sifat pemungutannya yang seketika, PPh final tidak lagi diperhitungkan dalam pelaporan SPT tahunan. Namun harus tahu, dilaporkan untuk itu harus mempersiapkan bukti potong dari jenis PPh yang akan dilaporkan. Langkahnya adalah buka laman pajak online http://djponline.pajak.com.id dan masukkan nomor NPWP, kata sandi, kode keamanan, klik login. Pilih menu filing, klik icon buat SPT, isi daftar formulir. Sistem akan mendeteksi otomatis jika ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan dan data pembayaran itu untuk pengisian SPT. Selanjutnya, isi form sesuai data Anda. Akan muncul ringkasan SPT Anda dan pengambilan kode verifikasi bisa melalui email maupun nomor telepon. Lalu masukkan kode verifikasi, lalu klik tombol kirim SPT. Cek email Anda, akan terlampir bukti penerimaan elektronik BFE SPT tahunan PPh. Nah, itu cara laporan online PPh online yang tidak terlalu sulit. Untuk soal yang ketiga, Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2021. Gajinya belum berubah dari mulai bekerja sampai sekarang. Berikut komponen gaji yang diterima setiap bulannya. Nah, di sini gaji pokoknya 22 juta, tunjangan mobilnya 7 juta, tunjangan rumahnya 6 juta. Premi jam sostek dibayar perusahaan 500, penghasilan brutonya 35.500.000. Biaya pengurangan 500.000, biaya jabatan 500.000, iuran pensiun dibayar sendiri 400. Penghasilan neto per bulannya 34.600.000. Penghasilan neto per tahunnya 7 kali 34.600.000 sama dengan 242.200.000. PTKP 15.840.000. Untuk WP-nya 1.320.000. Tanggungan 3 kali 1.320.000. Jumlah PTKP 3.960. Penghasilan kena pajak PKP 2.120. Totalnya 221.080.000. PPh terutangnya 2.500. 5% dikali 50 juta 25.662.000. 15% dikali 171.80.000 sama dengan
28.162.000. PPh 21 sebulannya 2.346.833 rupiah. Perhitungan potongan PPh 21 atas bonus. Gaji pokok 7 bulan dikali 22 juta 154 juta. Tunjangan mobil 7 bulan dikali 7 juta 49 juta. Tunjangan rumah 7 bulan dikali 6 juta 42 juta. Premi jam sostek dibayar perusahaan 7 bulan dikali 500 ribu 3.500.000. Bonus 50 juta. Penghasilan bruto setahun 298.500.000. Biaya pengurangan 3.500.000. Biaya jabatan 7 bulan dikali 500 3.500.000. Iuran pensiun 7 bulan dikali 400 adalah 2.800.000. Hasilnya 6.300.000. Penghasilan neto setahun 292.200.000. PTKP 21.120.000. Hasilnya 271.080.000. PPh terutang 5% dikali 50 juta 2.500.000. 15% dikali 200 juta 30 juta. 25% dikali 21 juta 80.000 3.162.000. PPh 21 atas gaji saja 28 juta 162.000. PPh 21 atas bonus 7.500.000. PPh 21 yang harus dipotong 2.346.833 perak. PPh 21 atas gaji Desember 7.500.000. PPh 21 atas bonus 9.846. Jawaban selanjutnya yang B. Selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pameran PT Mulia dengan honor sebesar 2 juta per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dan gaji akumulasi dan dibayarkan pada akhir bulan. Perhitungan PPh 21 atas upah dibayarkan di akhir bulan. Upah bulan Desember 10 hari dikali 200 sama dengan 2 juta. Penghasilan neto per tahun 12 kali 2 juta, 24 juta. PTKP untuk WP jumlah PTKP 15.840. Penghasilan kena pajak PKP 15.840 sama dengan 8.160. PPh terhutang 5% dikali 8.160. PPh terutang 408. PPh terutang PPh 21 yang dipotong bulan Desember 34.000. C. Cita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar 1 juta yang dihasilkan selama 4 hari kerja. Upah borongan sehari 1 juta dibagi 4, 250.000. Upah sehari di atas 150.000. Batas PKP sama dengan 150.000. PKP-nya 100.000. Upah borongan terutang pajak 4 dikali 100.000 sama dengan 400. PPh 21 terutang 5% dikali 400 sama dengan 20. D. Mr. Smith bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji 300 USD. Kurs yang berlaku adalah 9.001 USD. Smith menikah dan memiliki 2 orang anak. Pasal PPh 26 terutang 20% dikali USD 3.000 dikali Rp 9.000 USD sama dengan 5.400.000. Hitunglah PPh 26 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. 5% dikali 50% dikali Rp 15 juta sama dengan 375.000. Perpajakan. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tentang pajak, tidak dipungkiri lagi banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap keberadaan pajak. Dilihat dari lingkungan masyarakat, mereka hanya mengenal pajak sebagai suatu tradisi membayar sejumlah pungutan kepada pemerintah tanpa mengerti dasar serta maksud dan tujuan dari pembayaran pajak. Padahal pajak saat ini memang memegang peran utama adalah dalam struktur pembiayaan negara seluruhnya. Sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar pajak sesuai tarif pajak yang dikenakan. Fungsi pajak bagi kita dan masyarakat. Fungsi anggaran budgetaire. Yang pertama, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam menjalankan tugas-tugasnya seperti membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Fungsi mengatur. Yang kedua, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomis melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pajak bagi wajib pajak. Selain manfaat untuk negara, pajak ternyata banyak manfaat bagi kita yang wajib pajak. Apa sih manfaat pajak bagi wajib pajak? Adalah satu, untuk menginstruktur dan fasilitasi umum, pengembangan transportasi umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, keamanan dan ketertiban, menstabilisasi perekonomian negara, menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan dapat pinjaman lebih mudah, keuntungan pengusaha domestik akan bertambah. Selain itu, pembayaran pajak membantu terciptanya subjek pajak tertentu dapat menyumbang pajak lebih besar dari yang lain. Hasil pungut pajak juga digunakan untuk menyediakan fasilitas bagi rakyat miskin, sehingga mengurangi kesengajaan sosial. Kira-kira bagaimana pajak ke depannya? Diperlukan reformasi pajak menjadi salah satu urgensi dalam rangka membangun perekonomian yang kuat untuk dapat bersaing secara global pasca pandemi ini. Kedepannya mungkin diperlukan reformasi terkait integritas pajak dalam berbagai lini atau sektor. Salah satu teknologi yang menjanjikan digunakan ke depannya adalah teknologi blockchain. Sebuah buku besar berdestinasi untuk mengintegrasikan berbagai sektor perekonomian di Indonesia. Diperlukan reformasi. Selain itu, langkah-langkah yang diambil pemerintah harus diperhatikan dengan seksama karena berpengaruh pada postur fiskal jangka pendek atau jangka panjang. Pemerintah seharusnya juga perlu mengevaluasi belanja perpajakan, terutama yang dikeluarkan semasa pandemi lalu. Selama ini sebagai besar belanja pajak dikeluarkan untuk membiayai dunia usaha dan fasilitas di bidang PPN. Kedepannya pemerintah perlu mempertimbangkan dengan matang bagaimana belanja perpajakan yang tepat sasaran sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan. Apakah mampu menyerap tenaga kerja, mampu memperluas basis pajak, ataukah mampu mengurangi debt weight loss perekonomian sehingga belanja yang dilakukan tetap efektif dan efisien. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah atau terburu-buru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.